Terkadang menjadi idealis memang sangat sulit. Orang idealis cenderung berpegang teguh pada prinsip yang tinggi di dalam hidupnya. Hal itulah yang tercermin di dalam sosok Jackie atau sosok koki amatir yang selalu dipecat di banyak restoran. Sebenarnya Jackie adalah seorang cendekiawan dan kutu buku yang sangat pintar. Semua resep masakan klasik dia hafal sampai detail-detailnya. Pada saat itu kekasih Jackie yang bernama Beatrice yang sedang hamil tua, dan Beatrice sudah tidak sanggup lagi bekerja. Jackie lalu memutuskan untuk menerima pekerjaan apapun agar dia bisa mendapatkan gaji untuk menafkahi kekasihnya. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan dipecat lagi. Singkat cerita, Jackie berhasil mendapatkan pekerjaan baru. Dia bekerja sebagai tukang cat di sebuah panti jompo. Nah, saat itu Jackie lagi ngecat jendela dapur di panti jompo itu. Dia agak gemes dan kesel nih guys, karena dia melihat koki-koki yang memasak di dapur itu tidak memasak dengan benar. Jackie lalu masuk ke dapur itu dan mengajari mereka cara memasak yang sesungguhnya. Jackie mempunyai inisiatif untuk mengganti menu yang biasanya dipakai di panti jompo, menu yang lebih sehat dan enak. Namun chef di situ memperingati Jackie kalau para orang tua di panti tidak menyukai perubahan menu. Namun Jackie tetap membuat menu barunya. Alhasil, saat dihidangkan, para orang tua di panti menolaknya. Mereka hanya mau memakan menu yang biasa dihidangkan. Jackie lalu pergi. Tampaknya semua orang memang tidak mengerti arti dari sebuah masakan. Berpindah pada seorang yang bernama Alexander Lagargy, seorang chef di restoran Cargo Lodge yang sangat terkenal. Dia memiliki 3 bintang pada namanya. BTW, setiap bintang yang diperoleh merupakan prestasi dan menjadikan kebanggaan yang tinggi bagi para chef di Prancis. Semakin banyak bintang yang dimiliki, semakin berkelas pula restoran itu. Setidaknya begitulah gambarannya. Karena sangat terkenal, Alex bahkan sampai punya acara memasak sendiri di televisi. Namun kehidupannya tidak semulus yang kita bayangkan. Karena sudah terlalu lama menjadi chef, kini stagnan dan tidak berkembang, dan tidak ada inisiatif dan menu baru dari Alex. Dia selalu membuat hidangan andalannya yang itu-itu saja selama bertahun-tahun. Meski hal itu tidak mempengaruhi pelanggannya, tapi hal itu membuat gusar owner restoran, Tits Lagargy. Ia jadi restoran ini bukan milik Alexander Lagargy, walaupun nama restorannya adalah nama belakangnya, sebab owner restoran itu sudah membeli hak cipta nama belakang Alex, yaitu Lagargy, untuk dijadikan nama restorannya guys. Si owner ini ingin membuat suatu perubahan pada restorannya. Rencananya dia ingin mengganti menu restorannya dengan menu suatu kuliner molekular gastronomi, atau simpelnya seperti sejenis ciki yang diberi hidrogen ini. Contohnya, karena si owner ingin mengganti menunya, otomatis dia juga harus mengganti chefnya. Nah, si owner ini memberitahu Alex akan rencananya itu.
Si owner merasa menu yang biasa disajikan oleh Alex terlalu kuno. Dia berencana mengganti Alex dengan chef di bidang kuliner molekular dengan bintang 2 yang bernama Cyril. Dari sinilah perpecahan antara si owner dan chef Alex terjadi. Mendengar akan hal itu, Alex langsung tak menyetujuinya. Dia tak mau restoran menghidangkan menu molekular yang ia anggap itu seperti sajian sampah. Alex juga mengingatkan si owner bahwa di dalam kontrak kerjanya ada sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa dia tidak bisa dipecat dari restoran Cargo Lagarde. Jadi, jatuhnya kontraknya Alexander ini seperti kontrak seumur hidup ya guys. Keesokan harinya, Chef Alex hadir untuk mengisi acara memasaknya seperti biasa. Nah, tapi sebelumnya acara dimulai, Chef Alex dibuat emosi nih guys. Sebab 2 asisten setianya saat itu memutuskan untuk resign dari restoran Cargo Lagarde dan pindah ke restoran yang lain. Bukan tanpa alasan mereka pindah karena diiming-imingi posisi dan gaji yang besar dari si owner Cargo Lagarde. Si owner tampaknya melakukan berbagai cara agar Chef Alex menyerah. Karena sangat emosi dan pusing dengan berbagai masalah di sepanjang siaran langsung, Chef Alex jadi tidak fokus. Dia jadi agak aneh. Dia juga tidak memasak seperti biasa. Hal itu disadari oleh Jackie Bonor yang sedang menonton acara itu di jendela panti jompo. Dia merasa Chef Alex tidak seperti biasanya. Jika tahu akan hal itu karena dia seorang penggemar berat Chef Alex. Semua buku dan resep masakan yang dia pelajari selama ini adalah berasal dari Chef Alex. Pokoknya Jackie ini fans beratnya Chef Alex gitu loh guys. Jackie bahkan lebih mengetahui Chef Alex daripada Chef Alex itu sendiri. Setelah dipusingkan dengan posisi kini Chef Alex dengan hilangnya asisten setianya, dia bahkan tak menggubris putrinya yang sedang membahas tentang perkembangan tesisnya. Chef Alex selalu pergi ke panti jompo untuk menemui ayah Stani si owner. Saat sedang berjalan, dia melewati para orang tua yang sedang berteriak kelaparan dan ingin memakan hidangan dari Jackie. Tampaknya saat itu Jackie sudah berhasil membuat menu yang cocok dengan lidah para orang tua di sana. Tak lama, Chef Alex bertemu dengan ayah Stani si chef. Chef Alex selalu curhat tentang masalah-masalah yang akhir-akhir ini menimpanya. BTW, ayah Stani adalah ayahnya owner restoran Cargo Lagarde ya guys. Jadi Chef Alex dan ayah Stanisi sudah sangat akrab karena sudah bekerja sama cukup lama. Kemudian ayah Stanisi menawarinya untuk mencicipi sup labu yang ia santap. Dan betapa terkejutnya Chef Alex saat makan sup tersebut. Sup itu terasa sangat lezat. Sup itu adalah resep miliknya di tahun 96 dan sangat luar biasa. Tak ada bahan yang kurang sedikit pun. Keseimbangan sayurnya dan harmoni rempah-rempahnya sangat terasa di dalam semangkuk sup itu. Chef Alex seketika langsung penasaran siapakah orang yang membuat sup itu. Lalu ayah Stanisi menunjuk tukang cat panti yang sedang mengecat jendela. Dan itu adalah Jackie Bonor. Chef Alex tampak tak percaya mendengarnya. Dia lalu mendatangi Jackie dan bertanya secara langsung, "Hai anak muda, apakah kau yang membuat hidangan dengan resep ikan bulat
dan labu tahun 96 milikku? Bukan 96, tapi 97, kata Jackie Bonor. Apa kau yakin? Ya, begitulah resep itu. Kayaknya karya seni patung, jawab Jackie. Seketika Chef Alex terkesan melihat kejeniusan Jackie. Kebetulan Chef Alex lagi membutuhkan asisten yang baru. Tanpa berpikir panjang, Chef Alex pun menawari Jackie untuk magang di restorannya. Tapi karena Chef Alex hanya menawari magang, Jackie jadi sedikit bimbang nih. Karena sebelumnya dia sudah mengikat kontrak sebagai tukang cat selama 6 bulan ke depan. Lagi pula, dia juga sudah berjanji dengan pacarnya untuk tidak keluar dari pekerjaannya. Karena hal itulah Jackie menolak tawaran emas dari Chef Alex. Merasa kesal dengan penolakan itu, Chef Alex lalu pergi. Dalam hitungan persekian detik, Jackie berubah pikiran dan menerima tawaran Chef Alex. Tawarannya di rumah, Jackie berniat untuk memberitahu yang sebenarnya pada sang kekasih bahwa dia sudah resign dari pekerjaan sebelumnya dan akan magang di restoran Cargo Lagarde. Tapi dia mengurungkan niatnya. Itu karena takut si pacar kecewa dengannya. Keesokan harinya, Jackie datang ke restoran Cargo Lagarde saat itu. Cheryl dan krunya sedang diusir oleh Chef Alex. Kemudian Chef Alex menyambut dan memberikan pakaian chef pada Jackie. Di dapur, Chef Alex mencoba untuk menguji keahlian Jackie. Dia menyuruh Jackie untuk mencicipi sebuah masakan dan menebak apa saja yang ada di masakan itu. Seperti sebuah Wikipedia berjalan, Jackie menebak bahan utama dan bumbu dari masakan-masakan itu dengan sangat tepat. Plus, dia juga memberi sedikit tips agar masakan itu lebih enak. Selepas itu, Jackie langsung ditugaskan untuk mengawasi semua kru Chef Alex yang sedang bekerja di hari itu. Di hari berikutnya, Jackie tampak sudah berbaur di dapur Chef Alex. Sebagai seorang asisten chef yang masih magang, dia terlihat begitu mahir untuk menghandle kru chef yang lain. Jackie bahkan terlihat seperti seorang chef yang sudah berpengalaman. Chef Alex begitu terkesan melihat kerja Jackie. Selang beberapa hari, Chef Alex mengajak Jackie berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, Chef Alex selalu memberitahu Jackie kalau mereka akan pergi ke lokasi syuting untuk mengisi acara Chef Alex. Nah, lalu Jackie ragu ikut acara memasaknya Chef Alex karena dia takut dia ketahuan Beatrice. Iya, jadi Jackie selama ini magang di restoran Cargo Lagarde tanpa sepengetahuan dari sang kekasih. Acara pun dimulai. Chef Alex memperkenalkan asisten barunya di saat itu. Asisten itu bernama Brian, dan tak lain itu adalah Jackie yang sedang menyamar. Di acara memasak itu, Jackie mengacaukan acaranya dengan terus-menerus mengkoreksi kesalahan yang dilakukan Chef Alex. Karena menurutnya itu tak sesuai resep yang pernah Chef Alex buat di ruang make up. Stanis datang, dia sudah menemukan cara yang tepat untuk bisa menyingkirkan Chef Alex. Setelah membaca ulang kontraknya, Stanis mengatakan bahwa jika Chef Alex kehilangan 1 bintangnya, dia dapat dipecat dari restorannya.
Stanis berencana untuk memanggil para kritikus kuliner untuk datang ke Kargo Lagarge miliknya, yang secara otomatis hal itu bisa mempengaruhi jumlah bintang yang dimiliki Chef Alex. Di suatu hari, restoran Kargo Lagarge kedatangan 2 kritikus kuliner dan beberapa majalah, tapi mereka ini bukan kritikus yang diundang Stanis ya guys. Namun saat itu Chef Alex tidak sedang berada di dapur karena dia lagi berbelanja di swalayan. Karena itulah Jackie yang menggantikan posisinya. Jackie membuat inovasi baru dengan sedikit menambahkan bumbu baru di resep masakan Chef Alex. Chef Alex mengetahui eksperimen Jackie itu, Chef Alex langsung cabut untuk kembali ke restoran. Setibanya di restoran, tak terduga Chef Alex mendapatkan pujian dari 2 kritikus itu. Mereka sangat berterima kasih dengan inovasi baru dari masakan itu. Mereka bilang, rasanya begitu lezat dengan tambahan beberapa bumbu baru di dalamnya. Para kritikus ini juga memberi bocoran bahwa akan ada beberapa kritikus kuliner kejam yang akan datang di hari Chef Alex melaunching menu barunya. Rumornya para kritikus itu berasal dari majalah wisata yang sangat terkenal dan mereka juga membenci menu masakan klasik. Selepas itu, saat di dapur, Chef Alex marah besar kepada Jackie yang telah merubah-rubah menunya. Mereka pun saling berdebat. Jackie bilang jika dia melakukan perubahan itu agar rasanya tidak stagnan dan bisa memberi warna baru di masakan tadi. Tapi Chef Alex tetap tidak peduli. Jackie lalu berkata jujur bahwa sejak terasa sangat stagnan dan membosankan. Mendengar kata-kata itu, Chef Alex makin murka dan pada puncaknya dia memecat Jackie dari job magangnya. Dengan perasaan yang sangat kecewa, Jackie pergi meninggalkan dapur. Di perjalanannya, saat pulang, Jackie dijemput oleh supir Chef Alex. Ternyata saat itu Jackie tidak jadi dipecat. Dan dia diminta untuk kembali ke restoran. Kemudian mereka berdua membuat menu baru. Di sela pekerjaan, Jackie menyempatkan waktu untuk mengajari para chef di panti jompo yang sebelumnya. Dengan via video call, Jackie memberikan tips-tips masakan pada chef-chef itu. Nah, pada saat bersama pacar Jackie datang ke panti jompo tersebut untuk mengunjungi Jackie, karena dia berpikir Jackie masih bekerja sebagai tukang cat. Lalu, orang di situ bilang kepadanya bahwa Jackie sudah berhenti dan bekerja restoran Kargo Lagarge. Orang itu menyuruh pacar Jackie untuk bertanya ke dapur panti jompo. Nah, saat Beatrice sudah di dapur, Jackie menelponnya. Jackie sama sekali tidak tahu kalau Beatrice sedang di dapur panti jompo. Jackie lalu berbohong kalau dia sedang terjebak macet dan tidak bisa ke panti. Beatrice hanya terdiam melihat Jackie yang lagi berbohong. Di video call itu, pada akhirnya Beatrice marah besar pada Jackie yang membohonginya. Setelah kejadian itu, Jackie merasa risau dan gundah gulana. Dia merasa bersalah karena telah membohongi Beatrice. Chef Alex menemaninya dan mencoba untuk menenangkannya. Dia mengajak Jackie untuk mencicipi anggur mewah yang disimpan di basement. Saat itu Chef Alex juga curhat nih sama Jackie. Dia merasa riwayatnya akan tamat sebentar lagi.
sebab para kritikus kuliner molekular akan datang dalam 4 hari lagi. Kemudian Jackie memberikan saran kenalannya orang Spanyol yang ahli dalam kuliner molekular. Jackie lalu menelpon kenalannya itu dan meminta bantuan. Chef Alex pun merasa sangat tersanjung nih dengan bantuan Jackie. Dia berjanji jika ia dapat mempertahankan 3 bintangnya, dia akan menjadikan Jackie asisten utamanya. Kemudian malamnya, Jackie ditemani Chef Alex pergi mendatangi Beatrice di sebuah restoran. Rencananya dia akan meminta maaf kepada Beatrice dan akan melamarnya. Kebetulan saat itu Chef Alex berjumpa dengan pemilik restoran di situ. Chef Alex pun langsung jatuh cinta pada pandang pertama. Kemudian Chef Alex masuk ke restoran dan mencoba menjelaskan kepada Beatrice bahwa Jackie bekerja di restorannya sebagai karyawan magang. Tapi Beatrice tetap tidak peduli. Tak lama Jackie datang dan langsung minta maaf pada Beatrice. Dia juga melamar Beatrice pada saat itu. Tapi Jackie melakukan lamaran itu di saat yang tidak tepat. Beatrice yang lagi naik pitam marah pada Jackie karena merasa dibohongi. Dia lalu melempar makanan pada wajah Jackie saat itu, lalu pergi meninggalkannya. Setelah merencanakannya, ternyata rencana Jackie gagal. Mereka berdua lalu pulang. Tak lupa Chef Alex berpamitan dengan si pemilik restoran tadi, dan mereka juga berkenalan. Saat berpisah itu, sesampainya di rumah Chef Alex, Jackie menumpang menginap di rumahnya selama beberapa hari ke depan, sampai hubungannya dengan Beatrice kembali membaik. Chef Alex selalu sedikit berdebat dengan putrinya. Putrinya sangat kecewa dengan Chef Alex karena dia hanya memikirkan urusannya saja dan tidak pernah peduli dengan putrinya yang saat itu sedang membuat tesis untuk kelulusannya. Keesokan harinya, Jackie mengenalkan rekrutan barunya untuk menjadi kru mereka adalah orang-orang sebelumnya menjadi chef di panti jompo. Selain menjadi chef, mereka juga mempunyai pekerjaan lain. Chan adalah juru rias wajah, Mosa adalah supir truk, dan Titi adalah tukang pasang ubin. Tak lama datanglah orang Spanyol kenalan Jackie yang katanya ahli dalam kuliner molekular. Dia bernama Juan Castella. Kemudian Juan memasak hidangan kuliner molekular. Seketika dapur rumah berubah menjadi tempat penelitian kimia. Beberapa saat kemudian, satu hidangan molekular jadi. Chef Alex dan Jackie menyuruh para kru barunya untuk mencicipi masakan itu. Namun hasilnya kacau, masakan itu rasanya tidak enak sama sekali. Juan lalu membuatkan satu hidangan lagi, tapi rasanya masih tetap tidak enak. Secara bersamaan, satu cairan kimia meledak dan mengacaukan dapur. Chef Alex pun semakin muak dengan semua masakan kuliner molekular itu. Karena sudah sangat kenal, dia menyuruh Juan untuk pergi dari tempatnya. Chef Alex sudah putus asa dengan keadaannya saat itu, karena waktu yang tersisa hanya tinggal 2 hari lagi untuk dia membuat menu barunya. Dan dia rasa itu tidak akan cukup. Jackie lalu memberi ide gila dengan menyusup ke restoran Cheryl untuk mencicipi masakan-masakan molekular yang dihidangkan di sana.
Kebetulan saja, kru barunya yaitu Chan adalah seorang yang ahli dalam merias wajah. Dan mereka pun menyamar sebagai sepasang suami istri yang berasal dari Jepang. Mereka sukses mencicipi dan menganalisa dari makanan di restoran itu dan berhasil mengecoh Cheryl tanpa ketahuan sedikit pun. Jackie juga mencuri beberapa makanan dari sana. Sepulangnya dari restoran Cheryl, Jackie dan krunya langsung mempraktekkan apa yang sudah dia teliti tadi. Dan mereka langsung membuat beberapa masakan molekular untuk dicoba. Saat dicicipi rasanya lumayan enak. Sementara itu di tempat lain Beatrice tampak sudah akan melahirkan. Dia dibawa ke klinik oleh orang tuanya. Di malam itu semua terlelap karena kelelahan kecuali Chef Alex. Dia membuat banyak kue saat itu. Pada pagi hari, Jackie dan para krunya berangkat ke restoran untuk bekerja. Di hari itu pula, para kritikus kejam yang tidak menyukai makanan klasik akan datang ke restoran Cargo Lagarde. Namun saat itu, Chef Alex tak ikut berangkat bersama Jackie. Dia lebih memilih untuk menghadiri sidang tesis anaknya. Chef Alex sekarang sadar kalau selama ini dia hanya sibuk dengan urusannya saja. Ternyata dia sudah melupakan hal-hal yang ia cintai untuk menebus kesalahannya. Chef Alex menyiapkan banyak kue dan coklat panas untuk putrinya. Sarapan di pagi itu. Lalu dia pergi bersama putrinya untuk menghadiri sidang tesis putrinya di hari itu. Sesampainya Jackie di restoran, keadaan di dapur sunyi senyap. Salah seorang kru mengatakan bahwa mereka tak mendapatkan bahan sayur di supermarket langganan mereka. Hal itu karena si penjual tak mau menjual sayurnya pada restoran Cargo Lagarde lagi. Sepertinya itu semua karena ulah licik Stanisi owner restoran, guys, yang ingin menggagalkan menu baru Chef Alex ya. Di saat genting itu, Stanisi sedang datang dan menawari Jackie untuk kerja padanya saja dan meninggalkan Chef Alex. Stanisi menjamin Jackie akan sukses bersamanya. Tapi Jackie menolak tawaran itu. Dia tetap optimis dan berusaha membantu Chef Alex untuk membuat menu barunya. Tak peduli apapun hasilnya. Stanisi merasa terhina dengan penolakan itu. Dia lalu memaki dan menghina Jackie dengan mengatakan bahwa Jackie hanyalah seorang plagiat yang hanya bisa meniru resep dari orang lain. Seketika Jackie langsung down dan putus asa setelah dengar hujatan dan hinaan itu. Kemudian kabar gembira datang. Beatrice menelponnya dan memberi dukungan pada Jackie agar dia tetap semangat menghadapi masalah yang menimpanya. Tak hanya itu, kabar gembiranya, Beatrice baru saja melahirkan anak pertama mereka di hari itu. Setelah mendengar kabar itu, Jackie langsung bahagia. Dia kembali bersemangat. Dia lalu mengajak krunya ke toko kecil di ujung jalan untuk belanja bahan makanan seadanya. Di dapur mereka mulai memasak 1,5 jam untuk menciptakan menu baru. Ya, 1,5 jam. Memang akan mustahil, namun tak ada salahnya untuk tetap mencoba, ujar Jackie. Jackie memberi motivasi pada krunya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun kondisinya, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Berjuang sebisa mungkin daripada tidak sama sekali. Di tempat sidang
Chef Alex sangat panik karena dia mendengar kabar bahwa restoran tidak mendapatkan bahan makanan di hari itu. Kemudian dia berpamitan dengan putrinya untuk pergi ke restoran. Karena masalah yang sangat urgent, dengan senang hati putrinya mengizinkan. Setibanya Chef Alex di dapur, ternyata semua masakannya sudah siap. Itu semua berkat usaha dan kegigihan Jackie menggantikannya di dapur. Dan saat yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba. Stannis datang bersama 3 kritikus yang kejam dari majalah yang sangat terkenal. Lalu mereka mencicipi hidangan baru buatan Jackie dan mengusung konsep kuliner molekular. Di luar ekspektasi para kritikus itu, mereka sangat menyukai hidangan menu baru itu. Hidangan itu terasa sangat luar biasa. Berpadukan antara masakan tradisional dan masakan molekular, sukses membuat kritikus takjub dan terpesona. Stannis merasa terkejut dan kecewa mendengar pujian dari para kritikus. Tapi dia berpura-pura seperti biasa saja. Tampaknya sekarang Stannis sudah kalah. Beberapa saat kemudian Chef Alex datang menghampiri para kritikus dan disambut tepuk tangan yang meriah dari para tamu yang lain. Disinilah plot twist yang indah terjadi. Chef Alex menjelaskan pada tamu dan kritikus yang hadir bahwa sebenarnya dia tidak berada di restoran saat menu masakan baru dibuat. Chef Alex lalu memperkenalkan Jackie di depan para hadirin. Dia memberitahu para hadirin bahwa Jackie lah orang yang membuat hidangan menu baru yang saat itu mereka nikmati. Seketika para hadirin pun terkejut. Mereka lalu memberikan tepuk tangan dan apresiasi kepada Jackie. Tak hanya itu, di momen itu Chef Alex memperkenalkan Jackie Bonnet sebagai chef baru di restoran Cargo Lagargi yang akan menggantikannya. Dan di saat itu pula Chef Alex mengumumkan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai chef di restoran yang telah membesarkan namanya itu. Secara otomatis, Jackie kini mewarisi 3 bintang yang sebelumnya dimiliki Chef Alex. Saat akan berpisah, Chef Alex memberikan buah tangan sebagai ucapan terima kasihnya pada Jackie. Setelah itu, karena sudah geram dengan perbuatan anaknya selama ini, ayah Stannis memutuskan untuk menjadikan Stannis sebagai kru chef di dapur agar dia bisa menghargai orang lain. Kemudian Jackie pergi untuk mendatangi Beatrice dan putrinya di klinik bersalin. Sesampainya di klinik, dia memandangi putrinya yang lucu itu. Lalu dia menunjukkan surat kontrak kerja yang sudah dia peroleh pada Beatrice. Dan di hari itu Jackie melamar Beatrice untuk menikah dengannya. Di akhir film tampak Chef Alex dan Jackie sedang mengisi acara dan memasak yang disiarkan secara langsung di televisi. Dan di sini kita diperlihatkan cuplikan bahwa Chef Alex ternyata pindah ke restoran milik wanita lain yang dia taksir sebelumnya. Seperti biasanya, Chef Jackie mengacaukan siaran langsung itu dan film pun berakhir dengan manis. Dari alur cerita di atas, bisa disimpulkan kalau sebuah perjuangan yang sangat keras akan membuahkan hasil yang sangat manis. Ya, begitulah alur cerita dari The Chef. Masihkah Anda
tetap tidur santai di rumah dan tidak akan berusaha untuk bangkit. Jangan pernah menyerah. Apapun hasilnya, tetap semangat dan tetap berjuang sampai akhir dan sukses bersama-sama. Jangan lupa subscribe di channel ini untuk selalu mendapatkan notifikasi film-film, alur cerita film yang lainnya. Like jika kalian suka.